Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, masih dalam edisi persembahan dari kelompok media Bali Pos berupa Bali Brand kepada para UKM dan penekun kerajinan-kerajinan yang ada di Bali yang memberikan inspirasi kepada kita, pada masyarakat, bagaimana menggabungkan antara bisnis dan juga menjaga nilai-nilai tradisi. Dan kali ini saya berada di daerah Celuk, Sukawati, Gianyar, dan saya akan mewawancari Bapak Komang Astrawan, penerus dari Made Kawi Silver, yang khusus mengerjakan bahan-bahan atau barang-barang yang erat kaitannya dengan benda-benda suci. Nah, kita sapa dulu narasumber kita, Pak Komang Astrawan. Om Swastiastu, Pak Komang. Swastiastu. Tapi kata kenang becik sehat ya. Ini yang penting di masa pandemi kan. Pak Komang, kalau bisa cerita nih Made Kawi ini kan siapa, terus Pak Komang siapa yang nih gitu? Mungkin bisa cerita. Kawi itu adalah nama orang tua Tiang, Pak Made Kawi, dan Tiang anak ketiga. Anak ketiga. Yang pertama udah tidak ada, jadinya anak kedua jadinya. Jadi penerus nih, berarti generasi kedua dari Made Kawi Silver ya. Laki-laki satunya. Gitu. Nah, kalau Made Kawi Silver ini sekarang ini banyak bergerak di bidang pembuatan benda-benda suci sepertinya ya, yang berkaitan dengan emas. Umumnya sih demikian. Kita dari awal lah, dari orang tua memang pekerjaannya memang untuk pura-pura, untuk peranda, bikin ketu, untuk bikin di pura, untuk bikin arca gitu. Jadinya kita sebagai anak sebagai pewaris gitu jadi. Pak Komang dari awal mengerjakan seperti itu atau sebenarnya beda dengan almarhum dulu orang tua Pak Komang? Pada awalnya sih saya memang terpisah dengan orang tua. Orang tua sih memang pekerjaannya seperti ini untuk pura-pura, untuk orang suci gitu. Khusus memang di sana. Kalau ya? saya sih dulunya memang berkecimpung untuk perhiasan untuk wisatawan gitu jadinya. Belum mengenal lah untuk di bidang ini. Dan setelah bapak meninggal, dititipi pesan untuk meneruskan dan mewarisi apa yang sudah dikerjakan. Akhirnya saya juga beralih untuk mewarisi ini. Beralih ya, dari dulu melayani perhiasan-perhiasan wisatawan, sekarang mulai dari nol lagi. Ya, ampun, kalau dari segi bisnis katakanlah, mana yang sebenarnya lebih banyak? Kalau situasi normal ya Pak Komang kayak gitu katakanlah. Pada awalnya sih saya sendiri jujur agak ginilah, ragu ya. Karena kita masih muda, punya istri, punya anak kecil-kecil. Apa mungkin kita bisa menghidupi keluarga dengan mengerjakan seperti pekerjaan sekarang? Karena kalau kita mengerjakan di barang-barang seni, barang suci untuk di pura-pura, jelas orientasi kan ngaya. Jadinya tidak bisa kita berpatokan harga apapun itu. Kebanyakan lah nanya gitu. Dan setelah kita menerbiti beberapa tahun berjalan, akhirnya syukur kita bisa menikmati hasilnya. Dan di masa pandemi justru ini yang masih ada pergerakan lah, masih karena kuat, ini kebutuhannya untuk di benda-benda. Ya betul. Komang, kalau bisa lebih detail, ini di sebelah kita ada ya ini barong ya? Barong ya. Di bagian mananya yang Pak ngomong bisa? Kalau barong umumnya pada awalnya kan di daerah penting seperti ini, alis atau terang, kembang bajra, cundang. Terus berkembang sekarang dia bikin sekar saji ini kebanyakan dilapis dengan emas atau perak atau tembaga di perada gitu. Ini salah satu bentuk yang ini salah satu bentuk yang Komang kerjakan, yang ini ya, ukir-ukiran ya. Itu tingkat kesulitannya cukup. Memang ini harus kita dengan ketelitian, detailnya. Karena orang memesan pun menginginkan karena ini dipakai susuhunan, jelas menginginkan yang terbaik. Yang terbagus ya Pak. Ya. Nah, kalau boleh tahu berapa lama yang dibutuhkan waktu untuk, apakah tapelnya dulu diselesaikan, kemudian Pak Komang datang ke sana mengukur, atau seperti apa biasanya Pak? Biasanya kita bersinergi dengan juru odak namanya, tukang pulasnya. Tukang pulasnya ya. Tukang pulasnya yang kalau memang odak itu diodak dulu atau diwarna, di parade, nanti setelah selesai baru kita didekati untuk membuat hiasannya. Kita datang ke pura tersebut untuk membuat suatu sket atau mal. Setelah jadi sket baru kita kerjakan di rumah, dan setelah jadi baru kita lagi pasang di pura. Ya. Berarti kalau ini untuk susunan katakanlah, berarti kan tidak boleh sembarangan ya. Ada ritual-ritual khusus yang dilakukan orang biasanya.
untuk dikerjakan di rumah karena misalnya? dari awal sih karena saya juga berpikir karena harus mengerjakan benar-benar suci, jelas kita perlu suatu pembersihan diri. Namanya juga seperti minta penuguran lah, puntenan di gereja gitu. Biar kita juga terhindar dari dari tangan apapun, biar semua berjalan lancar gitu. Selama ini ada semacam mungkin getaran-getaran memang kalau mengerjakan ini? Kalau saya sendiri sih karena saya berpikirnya positif Oke, saja. ya. Tapi pengalaman-pengalaman sih sering. Sering gitu. ya? Ya, pas anak masih kecil, kita datang dari pura untuk nyukat. Datang-datang kita tidak minta izin, akhirnya anak juga menangis sampai malam. Dan syukur bisa di atas. Oh, selain barong seperti ini yang hiasannya, ada juga mengerjakan yang lain yang benda-benda suci? Banyak kita bikin sudah, misalnya seperti di Ubud, Padang Tegal, kita bikin gedong kunci, itu semua full dilapis emas. Di dalam Ubud juga, untuk barong sih sudah banyak kita bikin full. Ya. Barong, rangde juga, Bang? Barong, rangde, arcelingga, perai juga kita bikin. Semua yang berkaitan dengan sesuatu di pura. Ya. Tadi Pak mengatakan ini kan tidak semata-mata katakanlah hitung-hitungnya bisnis. Kalau bisnis kayaknya susah juga. Ngayahnya yang apa yang melatar belakangnya memang apa karena pesan dari orang tua atau memang ada dari panggilan hati Pak Mang juga? Ya, itu sebenarnya sih perjalanan yang mendidik kita untuk seperti itu gitu. Karena dalam kita mengerjakan dalam pekerjaan ini orientasi kita tidak bisa terhadap keuntungan saja, karena kita juga bekerja untuk di masyarakat. Kepuasannya pun beda. Kalau kita mengerjakan untuk orang banyak itu kepuasan batin yang kita dapatkan, karena apapun hasil kerja kita dihargai oleh banyak orang. Gitu. Itu yang tidak bisa dinilai. Tidak bisa dihitung dengan uang. Ada kepuasan. Iya, betul. Sudah sampai kemana saya Pak Mang? Di seluruh Bali kah atau mungkin ada lokasi Kalau paling banyak yang di Bali sih udah hampir keliling Bali. Seluruh lah. Tapi yang untuk pengerjaan menghias-hias ini sih kebanyakan dari daerah Ubud. Ubud ya. Dan kita pun sudah sampai di Dalemped pun kita Dalemped juga. Iya. Bang, kalau misalnya ada masyarakat yang mungkin di puranya ingin, apakah langsung bisa ke Pak Mang atau seperti apa yang biasa kita mengerjakan prosesnya ini biasanya dari mulut ke mulut dia. Orang kan tahu hasil kerja kita, kualitas kerja kita, orang puas. Akhirnya dari satu desa ke desa lain itu pasti dia dapat informasi, dan kita pun juga ada expose juga di Instagram, di Facebook, ada juga ya, mungkin di media medsos juga dilihat. Ada juga menggunakan medsos juga berarti ya. Karena juga perkembangan zaman seperti sekarang. Kita juga belajar mengikuti zaman. Itu Pak Mang sendiri yang atau saya juga dibantu juga anak-anak. Ada anak-anak yang ikut. Iya. Kalau anaknya putra-putra ada yang melanjutkan Pak Mang? Untuk ada sih, saya punya anak ya, satu yang cowok, dia sudah dari SD juga sudah niat dah belajar, udah bisa, dia sekarang masih sekolah. Kita kasih dia untuk bebas untuk sekolah dulu. Tapi sudah memiliki kemampuan juga untuk. Sudah terlihat sih, dari kecil dia juga untuk menari barong juga sudah bisa dia. Dari SMP sudah bisa. Dan juga sudah mudah-mudahan bisa melanjutkan. Ya. Harapan Mamang seperti itu ya? Iya, jelas. Ada ini dilanjutkan. Iya, jelas. Dan saya juga berharap demikian, ada regenerasi untuk kedepannya biar tidak terputus gitu. Baik, Bang, selama ini mungkin kalau kita bicara tentang masa pandemi katakan begitu ya, seberapa terdampak dari Pak Mang dengan kondisi pandemi ini, terutama katakanlah dari ya mau tidak mau kan juga ini menghidupi keluarga gitu ya, Pak Mang. Bagaimana dampaknya terhadap bisnis ini katakan? Terus terang, dengan adanya kejadian pandemi ini, kita sebagai pengrajin memang sih terasa sekali, hampir di atas 50% ya, karena penurunan. Kita tahu juga semua di Bali lah utamanya pendapatan orang tergantung dari pariwisata, jelas juga uang juga berasal dari pariwisata.
Mungkin perencanaan dari awal sekian tahun, sekarang udah mau rencana mau bikin. Oh, diperbaiki. Biasa, kebanyakan yang pending lah, gitu. Jadi terdampak juga terdampak, ya? keras terdampak. Karena kegiatan ritual ya, juga... walaupun kita ini lokalan, juga kena dampak juga dia. Ya, kemudian harapan pada pemerintah, mungkin ada apa yang Pak Mang ingin sampaikan kepada pemerintah kira-kira dalam, ya ini juga bagian dari UMKM yang menggerakkan, karena juga ada pekerja kan yang ini yang dari sekitar Pak Mang. Harapan saya kepada pemerintah terkait dalam hal ini, untuk bisa mencarikan jalan keluar atau solusi. Dan saya pun memang punya kendala juga, kita bekerja juga perlu apa namanya modal atau bantuan material non material juga, pelatihan juga, ya. itu yang kita penting bagi kita untuk menguatkan. Kalau dari segi harga-harga bahan, apakah perlu waktu aktif bergejolak, dan ini ada peran pemerintah juga tidak? Harga bahan sih stabil dia. Stabil ya? Stabil dia, nggak masalah harga bahan dia. Dan orang untuk dalam pekerjaan ini sih tidak terlalu gini dia, terlalu masalah dia dengan harga bahan dia. Oh, gitu. Bahannya nggak masalah? Ya, itu bagusnya kalau kita buat untuk barang-barang untuk kegiatan upacara ya, benar-benar suci ini ya. Artinya orang tuh sudah kayak orang Bali bilang las ya. Nggak ada keraguan nawar-nawar, nggak ada. Ya. Yang penting dia puas, berapapun dia bayar. Ya. Karena ini memang untuk ke atas ya. Baik Pak Mang, mungkin di ujung akhir ini di Bali Pos Talk ini pimpinan redaksi dari Harian Bali Pos, Bapak Dira Harsana akan memberikan mempersembahkan Bali Brand ya kepada Pak Komang sebagai bentuk apresiasi kami ya dari media sebagai peran dalam menjaga tradisi juga. Mungkin bisa berdiri Pak Mang, kita menerima. Jadi apresiasi kami dari kelompok media Bali Pos atas dedikasi Pak Mang dalam meneruskan kerajinan dengan spirit ngayah. Mudah-mudahan dedikasi Pak Man direstui oleh beliau yang dewasa sehingga kita ke depan terus bisa bersinergi Pak Man. Mudah-mudahan apresiasi kami banyak maknanya sehingga karya-karya Bapak tetap menjadi inspirasi kebangkitan Bali. Terima kasih Pak Dira, terima kasih Pak Mang. Kita langsung tutup Bali Pos Talk ini dan pemirsa Bali TV. Demikian tadi Bali Pos Talk dengan Pak Komang Astawan dari Merdeka Silver, yang tentu ini bagian dari menjaga ya keajegan Bali, menjaga tradisi Bali, menjaga kesenian Bali yang ini harus sudah Pak Mang, anaknya juga akan meneruskan ini, dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dan peradaban Bali akan tetap jaya. Demikian Bali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pramana Santi, Om Santi Santi Satyam. Sampai jumpa.